Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang awal mula hewan babi ini diciptakan, yaitu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya terombang-ambing cukup lama di atas kapal, mereka merasakan aroma bau kotoran hewan di kapal itu. Semakin hari, kotoran hewan yang ada di kapal itu semakin menumpuk. Selain mengganggu indera penciuman, ditakutkan hal tersebut akan menjadi penyakit untuk penumpang kapal Nabi Nuh itu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh untuk menarik atau memeras ekor gajah yang ada di kapal itu. Kemudian muncullah babi jantan dan babi betina. Kedua babi itu kemudian memakan kotoran yang menumpuk di kapal itu, hingga kapal itu bersih dan terbebas dari bau tak sedap. Babi tersebut kemudian bersin, dan dari bersin babi itu keluarlah hewan tikus jantan dan betina. Lalu tikus itu dengan cepat berkembang biak dan mulai menggigit bagian-bagian kapal yang terbuat dari kayu itu. Nah, karena takut kapal mereka rusak dan tenggelam, akhirnya Nabi Nuh mengerahkan kawanan kucing untuk memangsa tikus-tikus itu. Sampai pada akhirnya, hingga saat ini tikus dan kucing bermusuhan. Entah benar atau tidaknya kisah ini, tapi segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada sebab dan berakhir dengan sebuah akibat. Babi adalah hewan yang memiliki tingkat keharaman yang tinggi dalam Islam. Dalam beberapa ayat di Al-Quran, Allah menyebutkan hewan babi setelah bangkai dan darah. Artinya babi mempunyai kedudukan yang tidak main-main. Banyak dari kita umat muslim salah faham tentang haramnya babi. Kebanyakan dari mereka yang ditanya kenapa babi itu haram, karena babi itu mengandung cacing pita, sehingga tidak sehat jika dikonsumsi manusia. Tahukah teman-teman, bahwa jika alasannya hanya karena cacing pita, maka perlu teman-teman ketahui bahwa cacing pita sebenarnya tidak hanya ada dalam babi, tapi juga ada dalam sapi. Meskipun berbeda jenisnya, tapi keduanya sama-sama merusak kesehatan manusia. Jadi bukan itu intinya. Itu hanya satu dari sekian banyak alasan haramnya babi. Pernahkah teman-teman lihat bahwa sebenarnya babi jenis apapun tidak memiliki leher? Entah itu babi ternak ataupun babi hutan. Semuanya tidak ada leher, jadi badannya langsung nyambung dengan kepalanya. Dan ini sangat berbeda dengan hewan mamalia berkaki 4 yang lain, seperti sapi, kambing, ataupun kerbau. Semuanya punya leher kecuali babi. Hal ini membuat kita berpikir bahwa babi itu memang diciptakan bukan untuk dimakan oleh manusia. Karena jika kita ingin makan daging, maka hewannya harus disembelih di bagian leher, sementara babi tidak ada lehernya. Dan jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja hilangkan lehernya karena biar nggak dimakan manusia. Ini sebenarnya logika sederhana untuk mereka yang berakal. Para ilmuwan telah menemukan fakta bahwa babi adalah hewan dengan segala keburukan ada padanya. Setidaknya ada 3 keburukan babi yang bisa dikatakan bahwa binatang ini sebagai makhluk terburuk di bumi. Yang pertama, seperti yang telah kita ketahui, bahwa babi mengandung penyakit berbahaya bagi tubuh manusia. Cacing pita itu hanya sebagian kecil dari penyakit yang dibawa oleh babi. Cacing pita yang ada pada babi itu berbeda dengan cacing pita pada hewan yang lain. Cacing pita ini tidak akan mati meskipun dimasak pada suhu mendidih. Ini perkara yang serius. Sementara bakteri dan virus, biasanya jika dipanaskan dalam suhu tinggi pasti dia akan mati. Tapi, cacing pita ini mungkin adalah suatu kutukan nyata yang ada dalam babi. Bisa dibayangkan teman-teman, jika kita makan daging babi, belum mati saja tubuh kita akan dipenuhi cacing-cacing yang menjijikan. Selain itu, daging babi ini teman-teman, adalah daging yang tidak akan steril meskipun sudah dicuci bersih dengan cara apapun. Hal itu disebabkan karena kantong penyimpanan kencing babi ini sering bocor dan merembes bercampur dengan darah. Lalu darah itu mengalir ke seluruh tubuh babi. Jadi bagaimana bisa kita membersihkan kencing babi yang telah menyatu dengan darah? Yang kedua, babi adalah makhluk paling jorok dan paling rakus di muka bumi ini. Babi sangat suka tidur di atas kotoran yang dicampur dengan air kencingnya sendiri. Ini membuat tubuh babi bahkan tidak layak disentuh oleh manusia.
Babi juga terbiasa makan makanan yang jorok seperti kotoran, sampah, dan cacing-cacing tanah. Dan bahkan, saking rakusnya babi ini, biasanya dia akan memakan kotorannya sendiri. Lalu jika masih tidak puas karena rakusnya, maka dia akan memuntahkan isi perutnya lalu dimakan lagi. Perkara yang terakhir yaitu yang ketiga, babi mempunyai sifat paling buruk di muka bumi. Jika kita melihat kambing atau ayam, maka untuk memperebutkan betina, kambing maupun ayam akan bertarung demi mendapatkan betina yang dia inginkan. Hal ini disebabkan binatang punya naluri untuk memiliki secara pribadi pasangannya. Tetapi babi ini tidak seperti itu. Babi tidak akan pernah bertarung demi memperebutkan betinanya, sebab mereka bisa menikmati babi betinanya secara bergiliran. Dan inilah letak sifat babi yang paling buruk. Coba kalian bayangkan jika manusia punya watak seperti babi. Satu wanita dimiliki oleh 10 orang laki-laki. 3 hal inilah yang berpeluang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan babi bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Namun terkadang manusialah yang tidak mau berpikir dan melampaui batas. Orang-orang barat mempunyai slogan "You are what you eat". Artinya kamu adalah apa yang kamu makan. Tetapi pada kenyataannya, mereka memakan segala yang mereka inginkan. Inilah alasan logis kenapa babi diharamkan. Leher babi sengaja Allah hilangkan menandakan sebuah isyarat bahwa babi diciptakan bukan untuk dimakan. Namun bukan berarti semua binatang lain yang punya leher adalah halal. Binatang-binatang lain seperti babi yang mempunyai nilai keharaman yang lebih rendah dari babi contohnya adalah anjing. Tapi tentu saja, meskipun anjing tingkat keharamannya lebih rendah, tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk dimakan, terutama kita orang muslim. Harus diingat baik-baik, bahwasanya yang Allah haramkan itu pasti lebih sedikit daripada apa yang Allah halalkan. Untuk apa kita makan yang haram? Padahal perbandingan halal dan haram itu 1:100. Teman-temanku seiman, beberapa waktu lalu ada berita viral tentang restoran yang menjual masakan Padang tapi dengan menu babi. Yang biasanya restoran Padang pasti mengedepankan halalnya. Karena seperti yang orang tahu bahwa Padang adalah salah satu provinsi yang identik dengan Islam dan melarang makanan haram beredar luas di sana. Restoran itu bernama Babi Ambo. Restoran itu menjadi restoran Padang non-halal pertama di Indonesia. Gelombang kecaman mulai mengalir deras ketika restoran ini menyediakan menu khas Padang tapi dengan bahan daging babi. Keberadaan restoran ini oleh beberapa pihak dianggap sangat meresahkan masyarakat Minang. Saya selaku masyarakat Sumatera Barat tidak terima dengan adanya rumah makan Padang yang menjual babi. Saya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak serta mencabut izin rumah makan itu. Begitulah komentar orang-orang. Jika diamati, kekhawatiran masyarakat Minang cukup wajar. Menurut budayawan Minang, Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnan mengatakan, budaya Minangkabau sangat identik dengan Islam. Jadi, keberadaan nasi Padang yang tidak halal dianggap sebuah pelecehan. Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 115.